Pada video kali ini saya akan membahas tentang pembacaan record dari suatu PF physical file menggunakan kode bahasa pemrograman RPG dengan opcode change dan read. Kita bikin dulu source code-nya, TRS SEU F4. Misalkan source membernya saya beri nama RPG 008, source tipenya RPG. Untuk deskripsinya misalkan Oke, jadi di sini saya punya physical file namanya PF beli 01. Kita select dulu. Ini recordnya. Dan PF beli 02 yang masih kosong. Nah, sekarang kita balik lagi ke strSEU. Kita panggil PF beli 01 dengan cara kasih sign F, kemudian nama PF nya atau F4 aja untuk posisi yang jelas. Ini PF beli 01. Tipe filenya karena untuk dibaca dia sebagai inputan, kita beri tanda I. Kemudian file format kita beri E. Untuk device kita ngambil dari disk. Karena nanti akan diolah filenya, maka kita beri tanda F indicate full procedural file ya. Ini F. Nah. Kemudian untuk tampilan recordnya kita perlu data structure nanti di sini. Kita I, kemudian DS seperti ini. Kemudian untuk record kita samakan aja. Kita bisa lihat dengan shift F3. PF beli 01 di sini key DDS SRC. Nah, seperti itu. Ada kolom-kolomnya ini. Kemudian data structure kita bikin dari 1, kita F4 aja. Dari 1 sampai 6 ini kita bikin kode BL, kode beli. Kita samakan aja dengan fit di PF beli 1. Coba kita F4, kode BL. Bagus. Kurang di sini, kurang geser ininya. 4 from 1 to 6. Nah, 6 ini di rata kanan 1
6 seperti ini. Kemudian untuk kode in ya, kode internalnya 7 sampai 12, 6 digit kode in. Selanjutnya untuk harga barang HRGBL 13. Di sini dia HRGBL-nya angka numerik 6 digit 13 sampai 18, desimalnya 0. Nah, beri nama sama aja. Kemudian untuk total recordnya kita simpan dari 1 sampai 18, kan kita beri nama TBL seperti ini. Kemudian ini sudah nggak kepake karena sudah kita tulis. Untuk recordnya kita copy saja ini, nanti akan kepake. Sudah kita tutup. Kemudian kita lanjutkan dengan C. Kita read F4, read, kemudian faktor 2 nya kita copy tadi recordnya. Kemudian kita perlu beri indikator, misal di equal ini, misalkan indikator 90. Kemudian kita perlu antisipasi jika datanya kosong, jadi di faktor 1 jika indikator 90, if equal on, jika record kosong atau data sudah habis, maka kita beri keterangan misalkan kosong gitu misalkan ya. Kita display ke layar. Kemudian kita tutup if-nya dengan NIF. Sekarang untuk looping pembacaan datanya, jika indikator 90 ini off, jadi selama indikator 90 off, datanya tidak kosong atau masih ada record belum habis, off. Kemudian record data beli ini, total record yang ini, semua recordnya kita tampilkan, misalkan DTBL DSPLY. Nah, C, terus kemudian kita tutup. Ini kita harus kasih indikator dulu ya, indikator ini kita simpan. Jika di sini di read-nya ini kita simpan indikator 90 nya ini, jadi hasil pembacaannya kita simpan di sini nanti setelah ini. Jadi setelah ini kan di display, kemudian kita read, kemudian kita simpan di indikator 90, read R data BL nya. Ini nanti sebagai pengecekan di sini. Nah,
Oke, kemudian kita tutup do-nya dengan undo. Kemudian kita nyalakan indikator fast record-nya sebagai penutup source code. Jadi indikator 90 ini kita baca file recordnya, kita simpan di indikator 90. Jika indikator 90 nyala, kita display kata kosong ini. Nah, selama belum nyala maka akan menjalankan looping ini. Oke, kita coba, kita compile wrk mbr pdm f4 rpg 008. Nah, kita compile, kita call. Nah, inilah hasil dari pembacaan record dengan read. Kita coba bandingkan ya dengan strSQL. Nah, ini PF beli 01 ya. Coba kita call lagi. Oke, ini masih disambung ya, kode beli, kode internal, sama harga. Kode beli, kode internal, harga. Kalau misalkan tampilannya lebih enak dibaca, misalkan bisa kita pisah ini I, kemudian ini misalkan 7 sampai 7, misalkan space 1 gitu misalkan, kemudian 8 sampai 13 kode in, kemudian sampai dengan 13, space 2 misalnya. Kemudian ini 14 sampai dengan 20 sama dengan 19. Oh, ini 14, ini 14. Nah, ini baru 15 sampai dengan 20. Nah, sampai 20 ini gini. Coba kita compile. Yes, 14. Kita call. Nah, ini mungkin lebih enak dibaca ya, pisah antara kode beli, kode internal, dan harga. Oke, seperti ini untuk hasil readnya. Kemudian misalkan kita ingin memfilter, mencari berdasarkan kode beli misalkan. Nah, misalkan ada request seperti itu, kita bikin dulu variabel untuk menyimpan inputannya. Kita bikin misalkan kode BL gitu, blanks. Kemudian kita
disimpan masukan dari DSPLY ke kode BL. Kemudian kita cek di sini. Jika kode yang ada di database sama dengan data dari inputan, maka kita display data BL nya, kemudian kita tutup di sini. And if, nah, kita coba seperti itu. Kita call, misalkan kita masukkan BL002 misalnya. Nah, ini hasilnya. Oke, sekarang kita coba misalkan kita manggil data kosong ya, data kosong. Jadi ini saya beri 2 gitu. Yes, 14. Yes, kita call misalkan BL003. Nah, datanya kosong. Jadi ini fungsi mencari filter dari fungsi read dan if ya. Kita bikin variabel untuk membandingkan antara record di database dengan inputan dari DSPLY menggunakan opcode read. Sekarang kita bandingkan jika menggunakan change. Kita pakai change, bisa lupa lagi ke satu. Saya tik dulu nih, saya rubah dulu ke satu lagi. Nah, coba kita call, misalkan kode BL nya BL sambil kita cari di query ya, bahkan BL004 BL004. Nah, ini BL004 untuk kode belinya, kemudian kode internalnya 00IN004, kemudian harga 4000. Kita lihat di sini ya, sama ya. Oke. Sekarang kita coba dengan chain. Kita copy aja ini source code nya, misalkan menjadi RPG 009 seperti ini ya. Kemudian ini kita ganti. Nah, kita edit. Untuk chain yang kita perlukan adalah sebuah kunci untuk referensi pembacaan ke PF nya. Jadi untuk deklarasi variabelnya ada di kode di key-nya itu ya.
kita bikin di sini, misalkan ini, coba kita tutup dulu aja. Nah, dan misalkan kunci referensi pembelian KRBL seperti ini, kemudian ini sebagai kunci listnya, key listnya. Kemudian untuk variabel kita tuliskan KVLD di opcode-nya. Nah, ini kode BL. Nah, seperti ini. Kemudian untuk if-nya ini sudah tidak diperlukan lagi, sama untuk ini ya, looping record ini sudah tidak diperlukan lagi ya. Kita hapus saja ini juga. Nah, kita tulis dari sini D. Untuk read-nya juga bisa kita hapus, untuk end-nya juga bisa kita hapus. Nah, kita coba. Nah, dari sini kita coba coding. Setelah dapat masukan dari DSPLY, ini juga kita hapus readnya ini. Nah, jadi kunci referensi BL, karet BL kita change dengan record R data BL. Misalkan kita beri indikator 4, kita kasih change dulu nih 4. Nah, 90 misalkan. Nah, seperti ini. Nah, jika indikator 90 on, kita display kosong ya, artinya jika tidak ditemukan ya, atau recordnya kosong, kita display. Kemudian data BL, jika selain jika kita kasih else sini, ini kita hapus dulu D, kemudian I, C. Nah, else seperti ini, datanya kita tampilkan ke layar. Kita tutup dengan NIF. Kita hapus yang kosong-kosong. Ini juga kita hapus. Nah. Oke, untuk kita chain kita memerlukan 4 record address tip di sini. Coba F1 dulu. Nah, kita perlu K sebagai key recordnya. Nah, seperti ini. Jika kita menggunakan string, maka record address tipnya, type-nya kita isi dengan K.
Oke, coba kita compile. Oke, kita call. Nah, misalkan kode BL kita isi ini BL005, BL00. Oke, ketemu BL005 IN0005, harga 5.000 ya. Oke, kita coba misalkan datanya nggak ketemu, misalkan Semarang CC gini misalnya. Oke, data kosong ya, displaynya kosong. Oke, sekarang kita bandingkan dua source code ya, antara penggunaan read dengan change. STRSEU F4 ini RPG 008. Nah, yang warna hijau ini RPG 008 ini menggunakan read, sedangkan warna kuning RPG 0009 ini menggunakan change. Di sini dapat dilihat perbedaannya. Untuk mencari record jika menggunakan read, kita perlu looping dengan do while equal, kemudian data kita bandingkan di sini ya. Jika dengan change, jadi tidak perlu looping, data langsung kita bisa bandingkan dengan ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada yang perlu dibahas, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.